Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di lantai 5, Komandan Fang Seng memberi Tan Yun transmisi suara dengan alis horizontal dan garis vertikal. Wah, kekuatan setiap pedang yang dilepaskan oleh Bai Ren hari ini 2 kali lebih kuat dari kekuatan kapak pembunuh iblis yang kamu gunakan sebelumnya. Kesenjangan antara Anda dan dia terlalu besar, lari dari platform tinggi dan akui kekalahan, jika tidak, sekali Anda membuat kesalahan, Anda akan ditelan oleh cahaya pedang, dan konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Fang Seng. Setelah transmisi suara, Komandan Fang Seng mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang, karena Tan Yun tidak membalasnya melalui transmisi suara. Tetapi saat berikutnya, ketidaksenangan di hatinya menghilang. Dia menemukan bahwa Tan Yun autis dan tidak bisa mendengar transmisi suaranya sendiri sama sekali. Konfrontasi antara Tan Yun dan Bai Ren membuatnya khawatir, dan Bai Feng juga khawatir. Waktu berlalu setiap menit dan detik, dan segera 2 jam telah berlalu sejak duel antara Tan Yun dan Bai Ren. Selama 2 jam, ekspresi Tan Yun bermartabat dan berkeringat, dan dia terus melakukan langkah ilahi Hongmeng untuk menghindar, dan kelelahan. Dan Bai Ren yang mengendalikan avatar iblis dan mengejar Tan Yun dengan dirinya sendiri, akan meledak dengan kemarahan pada saat ini. Karena Tan Yun seperti loah yang licin, menghindari pembunuhannya sendiri berkali-kali. Sialan, aku terlalu marah, ucap Bai Ren memarahi Tan Yun saat dia mengejarnya. Jing Yun, bisakah kamu menjadi seperti laki-laki, jangan menghindar dan bertarung 1 lawan 1 denganku, ucap Bai Ren. Sambil menghindar, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, hehe, jangan khawatir, aku akan menghadapimu secara langsung, tapi tidak sekarang. Segera, Tan Yun mencibir, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan yang kuat, sayang sekali, kecepatanmu tidak bisa menangkapku sama sekali, hahaha, ucap Tan Yun. Bagus sekali, ucap Bai Ren tertawa marah, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, matanya dipenuhi dengan ketegasan, dan berteriak, kamu lihat apakah aku bisa menangkapmu, ucap Bai Ren. Setelah berteriak, Bai Ren memerintahkan klon iblis bagian dalam, kamu datang untuk memblokir langit di atas platform tinggi, dan aku akan masuk ke bawah untuk menghadapinya, ucap Bai Ren. Baik tuan, ucap klon iblis Bai Ren, sambil melambaikan sinar pedang satu demi satu yang lain, menghantam ke arah Tan Yun di bawah. Tidak bagus, ucap Tan Yun. Wajah Tan Yun sangat berubah saat dia menghindar, tapi itu adalah Bai Ren di kehampaan, dan sekelompok api hitam berkabut membakar kepalanya. Betul sekali. Pada saat ini, Bai Ren membakar jiwa dewa kematian di benaknya, sehingga kekuatannya meningkat dengan liar lagi. Dia tahu bahwa dalam 1 jam lagi, dia dan avatar iblis akan memasuki periode kelemahan yang akan berlangsung selama 1 jam. Dia harus menyingkirkan Tan Yun dalam waktu 1 jam, jika tidak, begitu dia memasuki periode lemah, dia hanya akan memiliki nasib dibantai. Boom, boom. Saat Bai Ren membakar jiwa dewa kematian, napasnya tiba-tiba menjadi keras, tetapi kekuatan napas yang keluar dari tubuhnya menyebabkan kekosongan runtuh. Jing Yun, aku akan melihat kemana kamu pergi kali ini, aku akan memberitahumu, aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi, ucap Bai Ren. Bai Ren berteriak serak, kecepatannya meningkat tajam, berkedip ke bawah dari kehampaan, pergelangan tangannya berputar, segera, tirai pedang langit hitam bengkak muncul dari kehampaan, seperti bunga teratai raksasa yang mekar, diselimuti ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Tan Yun menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Jing Yun, larilah untuk hidupmu, ucap Bai Feng. Meskipun Jenderal Besar Bai Feng dapat melihat bahwa Tan Yun menghalangi persepsinya dan tidak dapat mendengar kata-katanya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan mengingatkannya. Pada saat yang sama, di mata Jenderal Besar Bai Feng dan jenderal lainnya, kali ini Tan Yun hancur. Tidak, anak ini tidak bisa mati, ucal Raja Dewa Bai Cheng merenung di sini, dan hendak mengirim transmisi suara ke Bai Ren dan memintanya untuk menunjukkan belas kasihan, tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya menelan apa yang akan dia katakan. Api es Hongmeng. Binger, ingatlah untuk tidak berubah menjadi api, agar tidak terlihat sebagai Hongmeng Bingyan, ucap Tan Yun. Tetapi pada saat kritis ini, dengan Tan Yun berteriak keras,
telapak tangan kirinya tiba-tiba mendorong ke arah langit. Bas! Dalam kehampaan seperti riak air, napas besar langit dan bumi yang membeku dimuntahkan dari telapak tangan kiri, dan dalam sekejap, dari langit di atas kepala Tan Yun, itu berubah menjadi gunung es biru dengan ketinggian 10.000 kaki. Ketika gunung es terbentuk, tirai pedang hitam pekat seperti teratai hitam raksasa melahap gunung es. Bang bang bang! Crash lala! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, gunung es yang diubah dari api es Hongmeng tiba-tiba runtuh, berubah menjadi potongan-potongan es yang pecah, dan menghilang dalam kehampaan. Dan tirai pedang raksasa seperti teratai itu, setelah jeda dalam kehampaan, melahap Tan Yun lagi. Wosh! Sosok Tan Yun melintas, memanfaatkan momen ketika tirai pedang berhenti, tepat saat dia melarikan diri dari jarak 100 meter, tirai pedang yang tinggi jatuh di platform tinggi. Tidak mati, ucap Bai Ren mengerutkan kening, dan segera berkata dengan senyum jahat, jika kamu bisa menghindar sekali, aku ingin tahu berapa kali kamu bisa menghindar, ucap Bai Ren. Saat dia berbicara, dia memegang pedang suci dan terbang menuju Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, Bai Ren muncul di belakang Tan Yun dan menusuk bagian belakang leher Tan Yun. Puci! Meskipun Tan Yun menghindari pukulan fatal, sisi kanan lehernya masih tertusuk. Bang! Bai Ren melangkah mendekatinya, dan tinju kirinya mengenai bahu kiri Tan Yun dengan momentum yang menggelegar. Kulit bahu kiri Tan Yun meledak, dan tubuhnya terguling dan terhempas. Puff! Tan Yun menyemburkan darah, menunduk, dan setelah menstabilkan tubuhnya, dia menatap Bai Ren dengan mata merah, dan mengucapkan kata demi kata, kamu benar-benar membuatku marah, ucap Tan Yun. Tan Yun mengaum seperti binatang buas, dan kemudian, dalam sekejap, api menyembur dari tengkoraknya. Betul sekali. Tapi Tan Yun yang juga membakar jiwa Hong Mengtian di benaknya, seketika nafas Tan Yun juga meroket. Tapi Tan Yun tahu bahwa dia masih bukan lawan Bai Ren, jadi dia harus buru-buru menghindar. Dalam setengah jam berikutnya, meskipun kecepatan Tan Yun meningkat tajam, dia masih sedikit lebih rendah dari Bai Ren. Hanya dalam waktu setengah jam, tubuh Tan Yun dipenuhi dengan luka yang mengejutkan. Jing Yun, aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan, ucap Bai Ren. Ketika suara penuh niat membunuh terdengar, Bai Ren langsung muncul di depan Tan Yun, dan menebas Tan Yun dengan pedang. Puci! Dalam cipratan darah, ketika Tan Yun menghindar, telinga kirinya dipotong secara brutal. Suami, kakak ipar, Nangong Yukin, Tang Mengyi, Xianer, Sue Zian dan gadis-gadis lain, air mata kesedihan mengaburkan pandangan mereka. Dan Jenderal Besar Bai Feng tidak tahan untuk menontonnya lagi. Pada saat ini, penonton sangat tenang, menyaksikan pertempuran antara Tan Yun dan Bai Ren tanpa berkedip. Dalam 3 saat berikutnya, Tan Yun yang berlumuran darah, telah dibantai habis-habisan oleh Bai Ren, dan kecepatan menghindarnya mulai melambat. Dan wajah Bai Ren sangat jelek, dan dia secara sensitif menyadari bahwa kekuatannya perlahan memudar. Tan Yun yang mengerikan, dengan putus asa menghindar, dia melupakan rasa sakitnya, dan satu-satunya keyakinan di hatinya adalah berpegang pada saat terakhir dan menunggu kedatangan periode lemah Bai Ren. Segera, momen itu telah berlalu. Pada saat ini, ada 6 lubang darah lagi yang tersisa di dada Tan Yun setelah ditusuk oleh pedang, dan organ internalnya hancur. Hahaha, pergi ke neraka, ucap Bai Ren berkata dengan seringai bersemangat dalam perjalanan untuk membunuh Tan Yun dengan pedang di tangan. Tetapi ketika dia memutuskan bahwa kali ini, Tan Yun akan dipenggal, rasa ketidakberdayaan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, momentum klon iblis dalam yang menghalangi langit di atas platform tinggi juga anjlok. Jelas periode kelemahan telah datang. Saya akhirnya menunggu saat ini, ucap Tan Yun yang terluka parah, meraung di dalam hatinya, memegang kapak ilahi, dan melakukan serangan balik untuk pertama kalinya. Langkah ilahi Hongmeng. Wosh! Tan Yun berubah menjadi bayangan dan muncul dari sisi Bai Ren, mengepalkan Divine Axe di tangan kanannya dan menebas Bai Ren. Puci! Bai Cheng mundur dan menghindar. Meskipun dia lolos dari kapak fatal, 2 tulang rusuk di dadanya terputus, dan darah merah cerah menyembur keluar dari luka mengejutkan di dadanya. Bergabunglah denganku untuk menghadapinya, ucap Bai Ren berteriak kesakitan. Boom! Kekosongan itu runtuh, dan klon iblis turun dari langit, menebas Tan Yun dengan pedangnya. Tan Yun yang bisa menghindari pedang, tidak menghindar pada saat ini, tetapi menebas Bai Ren dengan kapak dewa ke samping. Dia tahu bahwa selama Bai Ren sendiri menderita kerusakan yang cukup,
kekuatan klon iblis akan turun tajam, dan bahkan runtuh ke udara. Bai Ren benar-benar ketakutan, dia berpikir bahwa Tan Yun akan menyerang-menyerangnya dan memilih untuk menghindari pedang klon iblis, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan memilih serangan yang mengancam jiwa. Puci, puci, Tan Yun dicabik dengan luka besar dengan tulang yang terlihat dalam. Pada saat ini, Tan Yun mengayunkan kapak dengan tangan kanannya, retak. Dia memotong kaki kiri Bai Ren. Ah kakiku, di tengah teriakan Bai Ren, dengan pikiran Tan Yun, pedang dewa dengan atribut angin dan guntur meledak dari cincin peri dan menelannya di tangan kirinya. Pada saat ini, semua orang kembali bingung, bertanya-tanya apa tujuan Tan Yun memegang pedang di kiri dan kapak di kanan. Seni pedang gila angin dan guntur. Sihir kapak gila, ucap Tan Yun. Pada saat ini, kekuatan dewa angin dan guntur di tubuh Tan Yun mengalir ke pedang dewa di tangan kirinya dan kapak dewa di tangan kanannya. Kemudian, Tan Yun menarikan pedang di tangan kirinya dan kapak di tangan kanannya, menyerang Bai Ren yang kehilangan kakinya. Boom! Segera, seberkas cahaya pedang es bermekaran dan melahap ke arah avatar iblis Bai Ren. Pada saat yang sama, balok kapak yang berisi napas keras, menghancurkan kekosongan dan menyerang tubuh asli Bo Ren. Di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng mengernyitkan alisnya, menatap kapak yang dipegang oleh Tan Yun, dan berseru, ini adalah sihir kapak gila yang telah lama hilang. Jing Yun benar-benar bisa melakukannya, dua hal dengan satu hati, menggunakan seni pedang dengan tangan kirinya dan kapak gila dengan tangan kanannya, ucap Bai Cheng terkejut. Pada saat ini, tidak hanya Dewa Raja Bai Cheng yang terkejut, tetapi juga para jenderal lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan bahwa ketika seseorang menghadapi lawan, mereka dapat melakukan dua latihan sekaligus. Ah tidak, klon iblis Bai Ren di langit di atas platform tinggi mengeluarkan teriakan mengerikan. Setelah semua cahaya pedang yang diayunkan dicekik dan tidak terlihat oleh cahaya pedang Tan Yun, cahaya pedang Tan Yun membelah iblis itu lagi. Avatar iblis langsung dimusnahkan. Bai Ren yang kehilangan satu kaki, memegang pedang ilahi, dan sambil memblokir balok kapak, dia meraung dengan sangat enggan, Jing Yun, jika saya tidak memasuki tahap lemah sekarang, bagaimana Anda bisa membunuh klon saya, ucap Bai Ren. Tan Yun menutup telinganya, mengepalkan kapak suci di tangan kanannya, dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan langkah ilahi Hongmeng, menyerang dengan fatal menuju Bai Ren. Wosh! Setelah Tan Yun meraih Bai Ren dalam posisi netral, dia membalikkan tubuhnya ke udara dan menebas ke arah kepala Bai Ren dengan kapak. Ketika Bai Ren menghindari kapak fatal, Tan Yun berlumuran darah, mengayunkan lengan kirinya tiba-tiba dan melemparkan pedang suci di tangan kirinya. Puci! Pedang ilahi menembus perut bagian bawah Bai Ren dengan percikan darah, dan menembus pinggang belakangnya. Ah! Bai Ren berteriak kesakitan. Jenderal Besar Bai Yun berteriak cemas. Renner, kamu bukan lagi lawannya, lari dari platform tinggi dan akui kekalahan, ucap Bai Yun. Tan Yun mencibir dan berkata, jika sebelumnya, saya tidak akan menjadi lawan Anda, tetapi sekarang, berurusan dengan Anda semudah berurusan dengan seekor anjing, ucap Tan Yun. Setelah itu, kapak ilahi berguling di udara, seperti sambaran petir, mengenai tangan kanan Bai Ren yang memegang pedang. Puci! Ah! Tanganku! Tangan kanan Bai Ren terpotong saat dia berteriak. Tan Yun yang memar dan memar, melakukan tendangan voli dan membanting tinjunya ke dada Bo Ren seperti badai. Bang bang bang. Dalam sekejap, Tan Yun melemparkan ratusan pukulan, dan tulang rusuk Bo Ren patah, 7 lubang berdarah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Bang! Tan Yun berputar di udara dan menendang tubuh Bai Ren seperti layang-layang dengan tali putus. Bai Ren berubah menjadi busur dari langit dan jatuh ke dasar platform tinggi. Bai Ren berada di genangan darah, setelah berkedut sejenak, tubuhnya menjadi tenang dan dia sekarat. Anakku, ucap Bai Yun terbang dari menara dewa dan mendarat di medan perang, dan memegang Bai Ren di lengannya dan menangis keras. Jing Yun, kamu mematahkan lengan dan kaki anakku, kamu sangat kejam, ucap Tuan Besar Bai Yun memeluk Bai Ren, melihat kembali ke Tan Yun yang turun di langit, dan menggertakkan giginya. Kejam? Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dalam 3 jam terakhir, Bai Ren mencoba membunuhku lagi dan lagi. Aku memiliki lebih dari 300 luka di tubuhku, jika ada yang kejam, anakmu akan menanggung bebannya. Jika bukan karena Bai Ren menjadi cucu dari Komandan Agung Raja Dewa, apakah menurutmu itu sesederhana kehilangan tangan dan kaki, ucap Tan Yun.
Setelah mengatakan ini, Tan Yun mengabaikan Bai Yun yang memerah karena marah, dan berkata, Jing Yun, Dewa Agung ini akan mengingatmu, jangan jatuh ke tanganku di masa depan, ucap Bai Yun berkata lewat transmisi suara. Setelah Dewa Agung Bai Yun memberikan transmisi suara kepada Tan Yun, dia mulai menyembuhkan Bai Ren. Pada saat ini, di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun, bukan saja dia tidak marah, sebaliknya, matanya yang mendung penuh dengan kebaikan, dan dia menghela nafas diam-diam, bahkan lebih bagus jika Jing Yun adalah cucuku, ucap Bai Cheng. Memikirkan kinerja cucu dan cucunya, dan memikirkan adegan serangan balik Tan Yun dalam pertempuran Dewa Perang, Raja Bai Cheng memandang Tan Yun dengan ekspresi kekaguman yang tak terkatakan. Pada saat ini, Tan Yun di platform tinggi buru-buru mengorbankan menara Ling Qiao dan memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya. Kerumunan yang menyaksikan pertempuran tiba-tiba terdengar seperti gelombang pasang teriakan. Ya Tuhan, Jing Yun benar-benar mengalahkan Bai Ren dan menjadi Dewa 9 bintang. Terlalu luar biasa. Jing Yun telah menciptakan keajaiban lagi, saya yakin keajaiban ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, ketika para dewa dan tentara berdiskusi, Jenderal Bai Feng sudah bersemangat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang prajurit surgawi yang mempesona akan muncul di bawahnya. Tidak lama kemudian, Tan Yun yang mengenakan jubah putih, melangkah keluar dari menara Ling Qiao utuh, dan memasukkan mantra Ling Qiao di telinganya. Wow, Jing Yun benar-benar tampan. Ya, semua orang menyukainya sedikit. Sebagian besar prajurit Dewi memandang Tan Yun seperti bidadari, dan berbisik. Selamat kepada suamimu karena mendapatkan keinginanmu dan mengambil alih semua dewa prajurit, ucap Sen Subing tersenyum dan berkata kepada Tan Yun. Ya, Tan Yun berkata, hanya jika aku memenangkan hati Raja Dewa Bai Cheng, aku bisa dengan cepat mendapatkan sumber daya pelatihan yang cukup, dan kemudian meningkatkan kekuatanku, ucap Tan Yun. Saat ini Fang Seng melihat Tan Yun, dia berkata seperti bel, sekarang Panglima telah mengumumkan bahwa Jing Yun adalah raja dari 30 miliar tentara keluarga baik kita. Dia juga dewa para prajurit. Dia menggunakan kekuatannya untuk memberitahu kita sebuah pertanyaan, ini tidak ada yang mustahil dalam kami percaya bahwa dia akan menantang dan gagal lagi dan lagi, tetapi dia telah menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan kita lagi dan lagi. Menurut aturan, Jing Yun dapat mengusulkan 9 hadiah kepada komandan besar. Jing Yun ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kamu harus menawarkan hadiah yang kamu inginkan, ucap Fang Seng. Bawahan patuh, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun menjawab, dia menatap Dewa Raja Bai Cheng dan berkata dengan hormat, Komandan, aku tidak ingin 9 hadiah, saya hanya berharap Anda menyetujui 5 permintaan bawahan Anda, ucap Tan Yun. 5 permintaan? Dewa Raja Bai Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda membicarakannya terlebih dahulu dan saya mendengarkannya, ucap Bai Cheng. Bawahan patuh, ucap Tan Yun. Ketika permintaan pertama dibuat, 100 juta tentara di bawah Jenderal Besar Bai Feng benar-benar mendidih, dan rasa terima kasihnya kepada Tan Yun tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi mereka melihat Tan Yun berkata, keinginan pertama bawahan saya adalah menjadi bawahan Jenderal Besar Bai Feng, mulai sekarang, pil Tianshan yang didistribusikan setiap tahun tidak akan lagi lebih rendah, tetapi yang terbaik, ucap Tan Yun. Mendengar ini, bawahan Jenderal Besar Bai Feng, termasuk Jenderal Besar Bai Feng sendiri, cukup berterima kasih kepada Tan Yun. Pada saat yang sama, mereka tidak menyangka bahwa keinginan pertama Tan Yun bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk banyak orang. Raja Dewa Bai Cheng setuju tanpa ragu-ragu, oke, ini baik-baik saja, Anda dapat melanjutkan, ucap Bai Cheng. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, keinginan kedua saya adalah memiliki sebuah rumah besar di kota tentara Qingtian, ucap Tan Yun. Ini bukan masalah, komandan ini setuju, kata Bai Cheng. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, keinginan ketiga adalah membuat istri, tunangan, dan saudara laki-laki dan teman bawahan saya berhenti bergabung dengan tentara, dan bawahan saya akan melakukan yang terbaik untuk membunuh iblis asing di medan perang di masa depan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Cheng Raja Dewa berpikir sejenak dan berkata, oke, masalah ini juga disetujui, ucap Bai Cheng. Terima kasih, Komandan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun berterima kasih, dia menambahkan, saya mendengar bahwa satu hari di luar 9 bintang menara ilahi, ada 200 tahun untuk 30 orang di dalamnya. Keinginan keempat saya,
saya harap Anda dapat menyetujui bawahan saya dan istri saya, tunangan, dan teman dekat untuk memasuki latihan, ucap Tan Yun. Tidak masalah, ini adalah masalah sepele, dan komandan ini setuju, Raja Bai Cheng berkata, tapi satu hal, komandan ini akan memberitahumu sebelumnya. Anggota keluarga dan teman dekat Anda mungkin tidak bergabung dengan tentara, tetapi bagaimanapun juga, mereka tinggal di kota tentara Qingtian. Jika ada hari ketika iblis luar angkasa menyerang kota ini, mereka masih akan berjuang untuk membunuh musuh, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, bawahan ini mengerti, ini memang seharusnya, ucap Tan Yun. Ya, Raja Bai Cheng mengangguk dan berkata, ucapkan permintaan terakhirmu, ucap Bai Cheng. Tan Yun memandang penuh harap, harapan terakhir bawahan adalah agar perjanjian lamamu memberi bawahan atribut es dan api atribut api. Api sebenarnya dari kultivasi bawahan terlalu lemah, dan perlu dua jenis api untuk menjadi lebih kuat, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Raja Dewa Bai Cheng tidak langsung setuju, tetapi berkata, komandan ini bisa setuju, tetapi Anda juga harus menyetujui komandan ini dan menyerahkan metode seni sihir kapak gila dan sutra kapak pembunuh iblis untuk manfaat dari pasukan keluarga Bai, ucap Bai Cheng. Iya, setelah Tan Yun berkata, dia mengeluarkan dua slip giok kosong dari cincin abadi, dan segera, indera ilahinya menembus ke dalam slip giok, dan menulis sebaris tulisan tangan. Setelah beberapa saat, Tan Yun menarik kembali inderanya, melambaikan tangan kanannya, dan dua batu giok terangkat ke udara, tergantung di depan Dewa Raja Bai Cheng. Perasaan spiritual Ba-8 Cheng menembus ke dalamnya, dan setelah mengamati sebentar, dia menerima dua lembar latihan batu giok, dan bersiap untuk menyalin latihan di hari lain dan membagikannya kepada bawahannya untuk pelatihan. Setelah mengambil latihan, Raja Dewa Bai Cheng perlahan bangkit dari tempat duduknya, dan kata-kata berikut menggerakkan semua orang. Raja Bai Cheng tampak agung dan berkata, komandan ini, ingin memberi Jing Yun nama keluarga Bai, tetapi jika ini masalahnya, namanya akan sama dengan putra tertua komandan ini, oleh karena itu, komandan ini tidak akan memberikannya nama keluarga. Namun, mulai sekarang, di benak komandan, Jing Yun adalah cucu komandan, siapapun yang berani dengan sengaja mempersulitnya secara pribadi akan menanggung risikonya sendiri. Ucap Bai Cheng. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat mata Tan Yun berubah. Aku tidak menyangka Tan Yun begitu disukai oleh komandan. Raja Dewa Bai Cheng berkata lagi, selanjutnya, mulai sekarang, Jing Yun, seperti setiap prajurit di masa lalu, akan meninggalkan barak dan menjadi pasukan elit langsung di bawah komandan, ucap Bai Cheng. Di antara pasukan 300 arah dipimpin oleh Bai Feng dan 300 jenderal besar lainnya. Dan jumlah tentara di jalan terakhir adalah tentara elit, dan juga tentara es di antara semua tentara di bawah Bai Cheng Shenwang. Dalam pasukan elit para dewa, dari para dewa kecil, para dewa wakil, hingga para dewa dan para dewa besar, mereka semua menonjol dalam pertempuran para dewa perang dan menjadi dewa perang. Dapat dilihat bahwa di antara pasukan ilahi elit adalah itu banyak harimau berjongkok, dan naga tersembunyi. Pada saat ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, sekarang, komandan ini mengumumkan bahwa pertempuran para dewa perang ini telah berakhir. Jing Yun, dalam 3 hari, seseorang akan membawamu ke alam roh elit dan resmi menjadi anggota pasukan elit. Selain itu, saya akan memerintahkan orang untuk membangun rumah Anda di wilayah para dewa elit, ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkan, Tan Yun dengan hormat berkata, bawahan patuh, ucap Tan Yun. Setelah itu, Raja Dewa Bai Cheng menghilang dari puncak para dewa. Komandan Fang Seng terbang ke platform tinggi, memandang Tan Yun, dan berkata dengan ramah, katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan, ucap Fang Seng. Api, ucap Tan Yun berkata tanpa ragu-ragu. Oke, tidak masalah, Komandan Fang Seng berkata. 3 hari kemudian, komandan ini akan memerintahkan seseorang untuk mengirim api ke rumahmu, ucap Fang Seng. Terima kasih, Tuan Komandan, ucap Tan Yun cukup bersemangat. Komandan Fang Seng mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Banak muda, orang tua ini sangat optimis tentang Anda, dan saya percaya bahwa Anda akan bersinar di pasukan elit dan bangkit selangkah demi selangkah, ucap Fang Seng. Setelah itu, Komandan Fang Seng dan yang lainnya 2 komandan lainnya pergi. Para dewa di lantai atas, 5 bersaudara mendengus dingin pada Bai Feng, dan menghilang. Dewa Agung Bai Feng tersenyum, dan kemudian terbang di samping Tan Yun,
menepuk bahu Tan Yun, pertama-tama memujinya, dan kemudian mengirim transmisi suara ke Tan Yun, pergilah, bawa istrimu, sahabatmu, dan Suer, ke rumahku, aku punya sesuatu untuk memberitahumu, ucap Bai Feng. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng, meninggalkan monumen Dewa Perang Ruang dan Waktu Biji Mustard dan muncul di puncak Qingtian Shen Feng. Kemudian, setelah beberapa saat, dia terbang keluar rumah Jenderal Dewa Agung di tengah gunung. Tan Yun dan yang lainnya mengikuti Jenderal Besar Bai Feng, dan setelah memasuki mansion, mereka datang ke ruang diskusi. Setelah Jenderal Bai Feng meminta Tan Yun dan yang lainnya untuk duduk, dia tersenyum dan berkata, Yuner, apakah kamu lahir di alam para dewa, ucap Bai Feng. Tan Yun berkata dengan jujur, melapor kepada Jenderal, bawahan telah naik dari alam fana, ucap Tan Yun. Oh, jadi itu benar, Tuan Besar Bai Feng bertanya lagi. Kalau begitu, apakah orang tuamu masih hidup, ucap Bai Feng. Ya, Tan Yun menjawab. Jenderal Besar Bai Feng berkata sambil tersenyum, kalau begitu ayahmu pasti lebih muda dariku, jadi, kamu tidak perlu memanggilku Jenderal Hebat, panggil saja aku Paman, ucap Bai Feng. Tan Yun membungkuk dan berkata, aku sudah melihat pamanku, ucap Tan Yun. Baiklah, oke, Bai Feng membuang senyumnya, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, Yuner, 5 saudara paman, bukan rahasia lagi bahwa mereka ingin menyingkirkan paman, mereka lebih kejam dari satu sama lain. Dan dalam pertempuran para dewa perang Anda, pertama-tama Anda membunuh putri saudara kedua saya Bai Wen, dan kemudian melukai Bai Long dan Bai Hu, membuat wajah Bai Ya dipermalukan, dan melukai Bai Yin secara serius dan Bai Ren. Ini benar-benar pelanggaran bagi kelima saudara laki-lakiku. Meskipun ayahku secara terbuka menyatakan bahwa kamu sama pentingnya dengan cucunya, aku berani mengatakan bahwa kelima kakak laki-lakiku tidak akan pernah menyerah. Di antara pasukan elit, ada beberapa banyak dari mereka adalah 5 saudaraku. Setelah kamu memasuki pasukan elit, kamu pasti berjalan di atas es tipis, kamu harus lebih berhati-hati dan mengambil setiap langkah, ucap Bai Feng. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengangguk dan berkata, aku menulisnya, oh ya, Paman, bisakah kamu memberitahu keponakanmu tentang situasi pasukan Dewa Elit, ucap Tan Yun. Yuner, kamu menanyakan pertanyaan ini, dan inilah yang akan dikatakan Paman selanjutnya, Jenderal Dewa Agung Bai Feng berkata, alam Dewa Elit adalah alam rahasia yang terbentuk secara alami. Alam Dewa Elit menempati 10 triliun keabadian, dan langit dan bumi cukup kaya di dalamnya, ayah saya setuju dengan Anda untuk membangun rumah besar di dalam. Dan biarkan Subing dan yang lainnya masuk dengan kamu, dan kamu dapat melihat dari sini bahwa dia sangat menyukaimu. Kamu harus tahu bahwa bahkan Suer dan sepupu serta sepupunya ingin masuk, ayahku tidak setuju. Ayahku adalah seorang yang sangat berprinsip, dia menetapkan aturan bahwa hanya setiap prajurit yang bisa masuk, namun, kali ini dia mengubah kebiasaan dan menyetujui orang-orang di sekitarmu untuk ikut berlatih, itu tanpa diduga, ucap Bai Feng. Mendengar ini, kasih sayang Tan Yun kepada Dewa Raja Bai Cheng berlipat ganda. Jenderal Besar Bai Feng berkata lagi, area pusat dari alam Dewa Elit adalah hutan kuno, dan hutan itu adalah habitat para prajurit elit. Dan rumah Anda harus berada di hutan kuno prajurit dewa lainnya, Anda tinggal di pavilion, dan Anda sama dengan para jenderal. Di tengah hutan kuno adalah medan perang elit, di mana para murid elit mengalami dan bertarung. Di medan perang elit, ada 1000 menara berdiri, menara ilahi 9 bintang akan memberi Anda kultivasi, dan pada saat yang sama, itu akan memberikan kepada murid-murid elit cukup pil surgawi berkualitas tinggi untuk dipromosikan menjadi dewa suci. Sumber daya kultivasi seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan pasukan 300 arah lainnya dari tentara surgawi. Selain itu, tentara surgawi elit. Jajaran tentara sama dengan tentara 300 jalan, tetapi aturan promosinya berbeda. Tentara para dewa, tentara dewa suci, tentara suci agung, tentara raja suci, dan tentara kaisar suci. Apakah itu tentara para dewa atau 4 tentara lainnya, hanya ada 1 jenderal. Misalnya, di pasukan para dewa, akan ada seorang jenderal muda yang dewa suci. Dalam pasukan Dea Suci, ada wakil jenderal dari alam suci yang agung. Ada juga di pasukan prajurit Dewa Suci Agung. Dan 5 antara Raja Suci akan memiliki seorang Kaisar Suci, ucap Bai Feng. Tan Yun mendengar kata-kata itu dan berkata, Paman,
Itu juga berarti bahwa setelah dewa tingkat ke-9 dipromosikan menjadi dewa suci, mereka tidak akan dikanonisasi sebagai jenderal besar, tetapi hanya sebagai anggota tentara suci, kan, ucap Tan Yun. Tidak, itu salah, Bai Feng berkata. Prajurit elit adalah kartu truf dari pasukan keluarga baik kita, biasanya, mereka tidak keluar dengan mudah, jadi kamu bisa berkultivasi dengan damai. Begitu kamu pergi berperang, kamu harus menang, ucap Bai Cheng. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pasukan elit adalah fondasi pasukan keluarga Bai. Kekuatan keseluruhan dari pasukan 99.000 aneh jauh lebih kuat daripada pasukan 300. Setelah mendengarkan, Tan Yun mengepalkan tinjunya perlahan berpikir dalam hati, suatu hari, aku akan mengambil alih semua dewa elit dan menggunakannya untuk kepentinganku sendiri, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng berbalik tangan kanannya, dan tanda bertanda naga dengan kata, Bai Feng, muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Tan Yun dan berkata, ini adalah tanda saya, dan Qin Yu, jenderal tentara bijak besar, adalah orang saya. Jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, ambil token ini untuk menemukan dia, dia akan mencoba yang terbaik untuk membuat Anda tetap aman. Qin Yu berlindung dengan kakak laki-laki tertua saya di permukaan, tetapi dia masih setia padaku, jangan percaya siapapun selain dia, selain itu, ayahku tinggal sepanjang tahun di Qingtian Shenfeng. Di istana para dewa di atas, jarang memasuki alam dewa elit, ucap Bai Feng. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.